Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuni dari Prodi D3 Teknik Konstruksi Sipil Politeknik Teknologi Negeri Bone. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan sebelum membaca referensi. Menurut saya, Teknik Konstruksi Sipil merupakan jurusan yang mendidik Anda menjadi mandor proyek infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud beragam, seperti rumah, gedung, jalanan, jembatan, pelabuhan, dan masih banyak lagi. Pertanyaan 2. Setelah saya membaca referensi, saya tertarik di dunia sipil dan ingin melanjutkan pendidikan di Teknik Konstruksi Sipil. Setelah lulus SMA, saya melanjutkan perguruan tinggi di Teknik Politeknik Teknologi Negeri Bone dan memilih prodi Teknik Konstruksi Sipil. Di Teknik Konstruksi Sipil, saya mempelajari survei dan pemetaan dasar, pendidikan Pancasila, mekanika tanah 1, matematika dasar, bahasa Inggris, teknologi bahan konstruksi, dan pengantar konstruksi jalan dan jembatan. Di Teknik Konstruksi Sipil, kita mempelajari jenis-jenis tanah, bagaimana jenis tanah yang baik untuk dijadikan tempat bangunan, struktur tanah, dan tekstur tanah. Di Teknik Konstruksi Sipil, kita juga mempelajari jenis-jenis batu yang cocok untuk digunakan bahan bangunan, jenis-jenis batu, dan tekstur batu. Di Teknik Konstruksi Sipil bukan hanya mempelajari cara membangun bangunan baru, tetapi juga mengajarkan merenovasi atau memperbaiki apabila salah satu gedung, jalan, atau jembatan sudah tua. Apabila bangunan sudah tua atau terkena bencana alam, kita dapat merenovasinya. Bencana alam berupa banjir ataupun gempa. Pertanyaan 3. Hubungan antara pengantar konstruksi jalan dan jembatan dengan teknik sipil. Adapun pengertian jalan. Jalan adalah suatu lintasan yang bertujuan melewatkan lalu lintas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Adapun klasifikasi jalan. 1. Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri berjalan jarak jauh. 2. Jalan kolektor, jalan yang melayani angkutan pengumpul pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang. 3. Arteri. Arteri primer, kendaraan angkutan barang berat dan kendaraan umum. 4. Kolektor primer. 5. Jalan lokal, jalan primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokaler sekunder, dan jalan loter. Adapun struktur jalan. Struktur macadam merupakan lapisan perkerasan yang terdiri dari agregat pokok dan agregat pencuci dan bergradasi terbuka dan seragam, diikat oleh aspal dengan cara disemprotkan di atasnya dan dipadatkan lapis demi lapis. 2. Struktur telepon, yaitu susunan batu pecah berukuran besar, disusun terdiri dari dengan batu pecah yang lebih kecil.
mengisi rongga di atasnya sehingga rata. 3. Struktur jalan beton adalah suatu susunan konstruksi perkerasan di mana sebagai lapisan atas digunakan pelat beton yang terletak di atas fondasi atau tanah dasar fondasi. Adapun yang dimaksud dengan jembatan secara umum diartikan sebagai suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan. Adapun jenis-jenis jembatan. 1. Menurut fungsinya. Jembatan raya, jembatan jalan kereta api, dan jembatan penyeberangan jalan yang ada di atas jalan. Berdasarkan lokasinya, jembatan di atas sungai atau danau, jembatan di atas lembah, jembatan saluran irigasi, dan dermaga. Berdasarkan bahan konstruksinya, jembatan kayu, jembatan beton, beton pratanga, baja, dan komposit. Sedangkan berdasarkan tipe strukturnya, jembatan plat berongga, rangka, melengkung, gantung, kabel, dan cantilever. Adapun struktur jembatan ada 2, yaitu trotoar dan lap lantai kendaraan. Lap lantai kendaraan terbagi atas gelagar dan tumpuan. Mungkin cukup sekian pengetahuan saya tentang teknik konstruksi sipil. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah pengucapan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.